Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Siti Rabia, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 2. NIM 6020222019-043. Baik, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri filsafat dan cabang-cabang filsafat. Yang pertama yaitu ciri-ciri filsafat. Filsafat memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, skematika konsepsial merupakan hasil generalisasi serta abstrak dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses satu demi satu. Karena itu, filsafat merupakan pemikiran tentang hal-hal serta proses-proses dalam hubungan yang umum. Di antara proses yang dibicarakan yaitu pemikiran itu sendiri, dan di antara hal-hal yang dipikirkan ialah si pemikir itu sendiri. Yang kedua yaitu koheren. Pemikiran filsafat merupakan suatu usaha perenungan atau refleksi kritis, rasional yang runtut dan mendalam terhadap suatu hal atau suatu objek yang dipikirkan oleh akal budi. Orang bukan berpikir asal-asalan atau berpikir setengah hati saja. Dalam proses berpikir, orang perlu mengarahkan seluruh pikirannya secara fokus, terarah, terorientasi, terkonsentrasi pada objek yang dipikirkan agar mencapai hasil akhir pemikiran yang benar secara filosofis. Yang ketiga yaitu rasional. Istilah atau kosakata rasional berarti logis, masuk akal, dan dapat dimengerti atau diterima secara akal sehat. Pemikiran yang logis berarti pemikiran yang berhubungan dengan satu sama yang lain. Yang keempat yaitu menyeluruh atau holistik. Holistik berarti objek pemikiran kita harus berhubungan erat dengan seluruh kenyataan yang ada. Segala sesuatu yang dapat dipikirkan termasuk dalam pemikiran filsafat. Objeknya biasa berupa apa saja dan segala entitas atau substansi. Apa saja sejauh itu dapat dipikirkan oleh akal budi. Segala sesuatu yang dapat dipikirkan dapat menjadi data atau hal menarik untuk direfleksikan secara menyeluruh oleh filsafat, termasuk di dalam refleksi tentang diri kita sendiri sebagai manusia kini dan di sini. Yang kelima yaitu memberi visi. Filsafat juga berciri bervisioner. Filsafat tampil dalam paradigma pandangan atau pemikiran atau visi terhadap suatu kenyataan dunia dan diri kita sendiri. Kita tidak mungkin memiliki pandangan terhadap sesuatu jika kita tidak dapat berrefleksi secara benar terhadapnya. Hanya orang yang merenung atau berrefleksi secara benar yang akan mampu menghasilkan ide-ide cemerlang tentang dunia dan manusia. Yang kedua yaitu cabang-cabang filsafat. Dari beberapa pandangan filsafat, sekarang filsafat memiliki cabang yaitu metafisika, logika, epistemologi, etika, dan demestetika. Yang pertama yaitu metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada atau membicarakan sesuatu di balik yang tampak. Metafisika tidak muncul dengan karakter sebagai disiplin ilmu yang normatif, tetapi tetap filsafat yang ditunjukkan terhadap pernyataan-pernyataan seputar perangkat dasar kategori untuk mengklasifikasikan dan menghubungkan aneka fenomena percobaan oleh manusia. Yang kedua yaitu logika. Logika adalah cabang filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Logika membahas tentang prinsip-prinsip inferensi atau kesimpulan yang abstrak atau valid dan topik-topik yang saling berhubungan.
Logika dibagi menjadi dua, yaitu logika deduktif. Logika deduktif yaitu cara berpikir di mana pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya menggunakan pola pikir sigolimus. Pernyataan yang mendukung sigolimus disebut premis. Kesimpulan merupakan pengetahuan yang didapat dari penalaran deduktif. Yang kedua yaitu logika induktif, yaitu cara berpikir dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang khas dan terbatas, kemudian diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Prinsip induktif mampu digunakan dalam ilmu terapan pada masa John Stuart Mill dalam metodenya tentang analisis sebab. Bersama dengan prinsip teori peluang dan praktek statistik yang masih menjadi sumber utama penampilan buku tentang logika induktif. Yang ketiga yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem, pengetahuan, dan logos artinya kata atau pembicaraan atau ilmu, adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, dan jenis pengetahuan. Topik ini termasuk salah satu yang paling sering didebatkan dalam ilmu filsuf. Misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya, serta hubungan dengan kebenaran dan keyakinan. Yang keempat yaitu etika. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang tingkah laku atau moral atau perbuatan manusia dalam hubungan dengan baik ataupun buruknya. Etika dalam kajian filsafat dapat diartikan sebagai tata krama dan sopan santun yang lahir dari pemahaman perbuatan yang baik dan buruk, serta sebuah tata aturan berlaku dalam masyarakat yang menjadi sebuah kebudayaan yang wajib dipatuhi. Estetika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang keindahan. Estetika disebut juga filsafat keindahan. Dalam Ensiklopedia Amerika, estetika merupakan cabang filsafat yang berkenaan dengan keindahan dan hal yang indah dalam alam dan seni. Itulah tadi penjelasan tentang ciri-ciri filsafat dan cabang-cabang filsafat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.